Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan jurnal refleksi 2 mingguan modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, fasilitator saya Bapak Dr. Andes Asep Heriana MM, pengajar praktik saya Bapak Kusmeyatin SPDME, dan saya sendiri Puji Astuti Nurul Fatah, calon guru penggerak Angkatan 7 SDN 4 Bumbulang, Kabupaten Garut. Konsep inti dalam modul 1.4, yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, tiga keyakinan kelas, 4 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Di kesempatan kali ini saya menggunakan model refleksi Six Thinking Hats atau teknik 6 topik. Model Six Thinking Hats diperkenalkan oleh Edward de Bono pada tahun 1985. Model ini melatih kita melihat satu topik dari berbagai sudut pandang yang disimbolkan dengan 6 warna topik. Topik putih menuliskan informasi sebanyak-banyaknya mengenai pengalaman yang terjadi. Topik merah menggambarkan perasaan Anda terkait dengan topik yang sedang dibahas. Topik kuning menuliskan hal-hal positif terkait dengan topik tersebut. Topik hitam menuliskan kendala, hambatan, atau resiko dari tindakan atau peristiwa yang sedang dibahas. Topik hijau jabarkan ide-ide yang muncul setelah mengalami peristiwa tersebut. Dan topi biru menarik kesimpulan atau ambil kesimpulan dari peristiwa yang terjadi. Informasi terkait pengalaman selama mempelajari modul 1.4 budaya positif, mulai dari diri dan eksplorasi konsep dilakukan secara mandiri tanggal 6-7 Desember 2022. Pada kegiatan ini saya mempelajari pengetahuan awal tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep lingkungan dan budaya positif di sekolah. Eksplorasi konsep, forum diskusi tanggal 8-9 Desember 2022. Pada kegiatan forum diskusi, kami mendiskusikan beberapa hal terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Ruang kolaborasi yang dilaksanakan tanggal 12-13 Desember 2022. Pada kegiatan ruang kolaborasi, calon guru penggerak dan fasilitator melakukan VCON untuk menganalisis dan memecahkan 4 kasus yang disediakan berdasarkan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Kemudian di hari berikutnya kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Demonstrasi kontekstual tanggal 14-15 Desember 2022. Pada kegiatan ini, demonstrasi kontekstual kami melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap permasalahan yang dihadapi peserta didik di sekolah. Koneksi antar materi tanggal 16 Desember 2022. Pada kegiatan koneksi antar materi, kita dituntut memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, 1.3. Kemudian menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Koneksi antar materi saya sajikan dalam bentuk video paparan desain grafis, kemudian saya unggah di kanal berbagi YouTube. Elaborasi pemahaman dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2022 bersama instruktur Ibu Yuni Widyastuti melalui web meeting. Di sana kami bersama calon guru penggerak yang lain lebih mendalami materi mengenai modul 1.4 budaya positif. Kegiatan yang sangat menyenangkan karena banyak hal-hal baru yang kami temukan bersama dan saling berbagi pengalaman mengenai budaya positif di sekolah masing-masing. Aksi nyata dan post-test tanggal 21 Desember 2022.
Aksi nyata dilakukan dengan mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya melakukan post test 1.4 untuk mengukur sejauh mana calon guru penggerak dapat memahami materi tiap modul. Topi merah menggambarkan perasaan terkait dengan topik yang sedang dibahas. Saya senang mengikuti dan mempelajari modul 1.4 budaya positif. Melakukan kolaborasi dengan rekan CGP yang lain dalam berbagi praktik baik terkait budaya positif yang telah dikembangkan di sekolah. Hal ini yang memotivasi saya untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Namun tentunya banyak hal yang harus saya benahi. Sebelum mempelajari modul ini, saya beranggapan bahwa dengan memposisikan diri sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Namun setelah mempelajari modul ini, ternyata apa yang saya lakukan adalah salah. Topi kuning. Menuliskan hal positif terkait dengan topik tersebut. Yang pertama, saya dapat belajar memahami bagaimana membuat keyakinan kelas atau sekolah yang dapat membangun budaya positif yang berpihak pada murid, serta bagaimana peran dan posisi kontrol saya sebagai guru untuk mengatasi masalah murid saya dengan penerapan segitiga restitusi. Kemudian, membangun budaya positif tentunya dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana menjadi teladan yang baik bagi murid. Topi hitam. Menuliskan kendala, hambatan, atau resiko dari tindakan atau peristiwa yang sedang dibahas. Saat menumbuhkan budaya positif di kelas atau sekolah, tentu akan dapat hambatan yang akan dihadapi. Tentu setiap hambatan harus kita sikapi dengan bijaksana. Kendala yang saya hadapi selama pembelajaran modul 1.4 adalah saya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten untuk melakukan kolaborasi dengan warga sekolah terkait penerapan budaya positif di sekolah. Topi hijau menjabarkan ide-ide yang muncul setelah mengalami peristiwa tersebut. Setelah saya mempelajari modul 1.4, saya memiliki beberapa prakarsa. Yang pertama, merumuskan hal-hal yang perlu dikembangkan dalam menerapkan budaya positif di kelas atau sekolah. Yang kedua, berbagi pemahaman dan pengalaman kepada rekan guru terkait penerapan konsep budaya positif di sekolah. Yang ketiga, berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan murid untuk merumuskan keyakinan kelas atau sekolah sebagai acuan pelaksanaan budaya positif. Topi biru menarik kesimpulan dari peristiwa yang terjadi. Refleksi diri akan membuat seorang guru mampu mengukur kekuatan dan kelemahannya. Kekuatan ini akan menuntun peserta didik dan seluruh warga sekolah untuk membangun budaya positif di sekolah. Untuk membuat kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah menjadi budaya positif, bukan hanya tanggung jawab guru saja, harus ada kolaborasi dari setiap warga sekolah. Berikut beberapa dokumentasi kegiatan yang telah saya lakukan di kegiatan Modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.